Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Abdi Putra Garut. Salam golok Indonesia. Sampurasun untuk kita semua. Amin. Salam budaya. Oke lor, pada malam hari ini kita akan latihan seperti konten-konten sebelumnya. Jadi hari ini aku mau coba melatih antara golok atau gerakan golok dengan tendangan. Sebelumnya kan aku udah pernah bahas permainan golok dan tendangan. Jadi insya Allah pada kesempatan konten hari ini aku akan memberikan penambahan atau teknik-teknik di dalam bermain golok berdiri atau bermain golok dengan tendangan. Nah, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Oke lor ya. Jadi sebelum latihan kita duduk dulu karena kita akan coba pemanasan dulu ya. Setelah itu nanti kita akan berdiri dan mencoba untuk sharing bagaimana caranya bermain golok digabungkan dengan kombinasi tendangan. Oke, kita langsung aja ke pemanasan dulu ya. Seperti kemarin-kemarin, jadi sambil kita main atau sambil kita latihan, ada baiknya kita untuk melakukan pemanasan, peregangan supaya otot-otot kita lebih rileks ya, otot tulang-tulang lebih rileks, mengurangi atau mencegah untuk terjadinya cedera. Ya sebenarnya kalau golok ini ya, kita dalam berlatih golok biasanya kalau jarang main itu ya kram si bawaannya di bagian tangan. Tapi kalau yang aku rasain semakin sering main tuh kurang gitu kramnya. Cuman masih kerasa juga sih, cuman agak kurang aja. Kita coba pemanasan pakai goloknya. Oke lor, karena kita hari ini mau mengkombinasikan permainan golok dengan tendangan, makanya nggak cuman kita peregangan di tangan, tapi juga kaki kita usahakan untuk melakukan peregangan supaya agar dalam melakukan latihan kita bisa mengurangi atau terjadinya cedera. Oke lor ya, pertama-tama bisa seduluran ikuti gerakanku. Ini deketin lutut ke dada. Ya sebenarnya nggak mesti sama juga dalam posisi latihan ini, yang penting seduluran, melakukan peregangan di nyamannya seduluran aja, tapi kalau diikuti bisa juga. Biasanya aku lakukan seperti ini kalau untuk peregangan kaki. Jadi dibalik kita sambil peregangan, sambil ya kayak gini lah, berdiri sapu kaki, keseimbangan. Jadi seduluran bisa melatih keseimbangan dengan cara seperti ini. Terus aku udah seperti
ini ya. Nah, seduluran. Jadi di latihan kita sebelumnya, yaitu kombinasi permainan golok dengan tendangan, udah 2 konten seingat aku udah buat untuk cara melatih tendangan dengan kombinasi golok gitu. Aku udah buat 2 konten. Jadi ini aku sedikit ngulang aja yang kemarin ya, supaya aku bisa nambahin. Jadi bagi seduluran yang belum paham atau yang belum ngerti bisa lihat di konten sebelumnya. Cuma ini sedikit aku ajarin supaya bisa sekaligus mengingat bagi yang lupa gitu. Nah, kalau di dalam kita bermain golok ya, kita kombinasikan sama tendangan. Di konten-konten aku sebelumnya aku udah jelasin juga. Nah, diupayakan untuk di dalam bermain golok, kalau kita menendang disimpan dulu. Jadi simpanan itu kan ada macamnya, kayak siliwa gini ya, bisa, atau misalnya simpan siliwa keluar gini bisa, atau simpan gini bisa. Mau di sini bisa aman, mau di sini bisa aman. Itu pun kirinya sama, siliwa bisa, atau seliwa di sini bisa ya, atau disimpan ke bawah sini bisa, di pinggir bisa. Jadi dasarnya seperti itu lur. Nah, di sini aku mau sedikit lah ingin memberikan trik and tips untuk seduluran supaya menjadi bahan referensi untuk latihan golok kombinasi dengan tendangan. Jadi contoh ya, tendangan, mohon maaf ya, aku turunin dulu supaya kelihatan. Nah, dari sini seduluran, misalnya seduluran mau nendang ke depan. Nah, ke depan sini, usahakan posisi tubuh atau posisi badan. Ini misalnya aku hadap ke depan sini, ya kan? Nih, aku mau nendang tendangan depan atau tendangan dasar ya, tendangan dasar misalnya kan. Nah, diusahakan untuk memposisikan badan ini atau pinggul ini enggak lurus ke depan ya. Jadi kita mau nendang ke depan, usahakan enggak lurus ke depan gini ya seduluran. Usahakan agak dimerengkan dikit ke arah serong. Jadi misalnya gini kan. Nah, baru ditenangkan. Paham seduluran ya? Karena menurut aku struktur tubuh, mungkin kita berbeda ya struktur tubuh, cuman ini yang aku rasain ke kebanyakan orang dalam posisi menendang ya, menendang ke depan, posisi tubuh itu lebih lebih bobot tenaga, kecepatan, keluasan atau kenyamanan itu lebih nyaman apabila kita posisi serong. Paham sedulurannya? Artinya serong itu posisi pinggul agak diserongkan dikit, jadi nggak ke depan gini untuk tendangan depan. Jadi posisi ke depan serong dikit seduluran, misalnya ya kan. Nah, ini lebih nyaman, dia lebih luas istilahnya gitu, lebih enak gitu kalau dalam melakukan tendangan. Kalau dalam posisi pinggul agak diserongkan ya, sebenarnya kalau ngadap depan gini juga dalam prakteknya ya bisa nendang, aku pun bisa nendang. Nah, tapi dalam konteks kita teknik ibaratnya gitu lur ya, kenyamanan akan lebih mudah untuk posisi agak diserongkan ke sini, karena struktur badan pada saat kita menendang
Ya, ini posisi lurus. Kita nendang. Tulang pinggul ini lebih nyaman kita dalam menggunakan posisi serong ini. Maka tendangan akan dilaksanakan dengan mudah gitu. Itulah teknik untuk tendangan depan dan dasar. Ini mohon maaf seduluran ya, bukan melenceng dari materi golok. Cuman bagi aku teknik di dalam silat juga kan gak hanya pukulan aja, gak hanya serangan tangan, tapi juga ada tendangannya gitu. Makanya bagi aku sangat penting untuk seduluran yang ingin main golok, mau dikombinasikan sama tendangan, harus mempelajari juga teknik tendangannya. Paham seduluran ya? Semoga lah bisa menjadi manfaat dan referensi bagi seduluran di rumah. Jadi kayak gitu tadi tekniknya. Sederhana sebenarnya. Jadi posisi depan sini kita menendang, ya kan? Dasar, nah lebih nyaman dia. Nah, kalau dalam prakteknya seduluran main golok misalnya kan agak kesulitan misalnya dalam memposisikan, pelan-pelan aja dulu seduluran. Jadi misalnya gini ya, contoh kita pasang ya, udah gini setengah ya, kita kasih ya kan. Nah ini kan ngadep sana, udah kita merengkan gini bentar, kasih, ulangi ya, tetap kasih. Jadi diposisikan aja dulu nggak apa-apa, supaya untuk membiasakan badan seduluran dalam posisi menendang. Paham dulur ya? Jadi kalau misalnya seduluran agak kesulitan, posisi diri aja gini, berdiri ya. Misalnya kita mainkan 2 tebasan golok, 1, 2, simpan ya. Nih geser dikit, kasih, turun, balikkan lagi, 1, 2, simpan, geser dikit, kasih, turun lagi. Bisa sedulurannya diikutin. Jadi 1, 2, simpan, digeser dikit, kasih, 1, 2, simpan, geser dikit, kasih. Jadi begitu aja berulang-ulang. Simpan, geser dikit, kasih. Bisa dimengerti seduluran ya. Seduluran kayaknya udah paham. Nah kalau udah bisa kirinya, 1, 2, simpan, geser dikit, kasih, 1, 2, simpan, geser dikit, kasih. Jadi cuman menggeser pinggul aja dikit. Latihannya. Kalau posisi berdiri, kalau posisi kuda-kuda misalnya, nah 1, simpan, nah gantian kiri, digeser dikit ya, simpan. Nah jadi seduluran bisa kalau posisinya udah mereng ini enak. Cuma terkadang kan kita kayak di posisi ke depan ini kan, menendang kiri ya, diposisikan. Jadi bisa diposisikan dengan digeser gini, atau kayak dibarengin sama golok, digeser. Jadi sejalan dia. Kasih. Nah gitu. Jadi seduluran pasti bisa lah di rumah di dalam mengsimulasikan atau mempraktekkan gerakan itu tadi. Makanya tendangan itu tetap punya teknik. Sama halnya dengan gerakan golok. Kayak misalnya nebas, megang posisi seperti ini. Ya sama, tendangan gitu juga. Tetap dia ada teknik. Jadi seduluran bisa latih tekniknya. Nah kurang lebih seperti itu tadi untuk latihan kombinasi permainan golok sama tendangan. Seduluran pasti bisa lah latihan di rumah. Jadi kalau seduluran nggak berminat untuk bermain
main golok sama tendangan ya nggak apa-apa. Cuman kalau seduluran bagi yang berminat atau yang kepingin lah gitu gak main golok aja, pengen ada variasi tendangannya, bisa dipakai gitu. Jadi perlu diingat untuk mengsafetikan atau mengamankan golok sebelum melakukan tendangan. Nah gitu. Jadi seduluran bisa di rumah praktek gitu. Andai pun nanti pakai golok yang tajam, kita udah terbiasa untuk aman atau safety di dalam melakukan tendangan gitu lur. Paham seduluran ya? Jadi bagi aku sangat penting untuk memikirkan atau memahami keselamatan kita sebagai pengguna golok gitu. Jadi jangan sampai lah golok itu mencederai diri kita sendiri. Nah gitu. Jadi misalnya habis tebas, simpan, kasih tendangan, main lagi. Tadi ya posisi tendangannya kan tadi waktu berdiri udah dijelasin. Jadi usahakan untuk memposisikan serangan golok. Kasih misalnya kan, tebas lagi, tendang. Nah, jadi seduluran bisa coba untuk mempraktekkan atau melatih gerakan itu tadi di rumah. Semoga berapa temen kalau memang mau lancar harus sering dilatih setiap hari supaya gerakannya menjadi lancar dan terbiasa ke badan seduluran. Jadi ingat, nggak ada istilahnya kalau main golok ini semakin dibiarin semakin bagus, nggak ada. Ya sama halnya kayak senjata tajam, kayak bola balik aku bilang, kayak golok jarang disasah ya pasti tumpul, tapi kalau sering diasah ya semakin tajam. Begitu juga dengan kita, kalau seduluran pengen bagus main goloknya, pengen mahir, pengen lancar, pengen cepet, segala macam yang bagus, ya harus dilatih. Karena tanpa latihan ya sulit untuk mencapai itu. Nah gitu. Pasti bisalah seduluran dalam berlatih golok dikombinasikan sama tendangan. Bahkan kalau seduluran punya variasi-variasi yang lain ya lebih bagus gitu. Karena jenis tendangan juga kan banyak, jenis pukulan juga kan banyak. Jadi seduluran bisa variasikan permainan golok itu. Jadi nggak monoton harus apa yang aku kasih. Kalau seduluran bisa mengembangkan justru lebih bagus karena jadi beragam gitu. Nah gitu lur. Karena budaya ini kekayaannya bukan daripada seragam tapi keberagaman gitu. Semakin kita beragam maka semakin kayalah budaya kita itu. Begitu lur. Jadi tetap semangat kita bersama untuk melatih dan melestarikan budaya, dan gak bosan-bosannya aku terus mengajak seduluran untuk ikut sama-sama atau bareng-bareng melestarikan budaya kita, khususnya golok. Nah gitu, supaya menjadi sarana kita untuk bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah gitu. Jadi karena kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan golok ini. Makanya untuk yang nonton video ini, ayolah sama-sama kita dalam berlatih golok. Itu lur. Sekarang kapan lagi kan? Nah gitulah untuk kombinasi antara serangan atau permainan golok dengan tendangan. Mudah sih ya, pasti seduluran bisa lah. Kalau mau enak ya kuncinya harus sering latih kan, kayak tadi seperti tadi aku bilang. Makanya jangan bosan-bosan lah untuk latihan. Dan aku juga nggak bakalan bosan-bosan untuk sharing apa yang aku punya kepada seduluran supaya bisa jadi bahan referensi bagi seduluran. Dan mohon maaf, aku bukan bertujuan untuk agar jago-jagoan, bukan bertujuan untuk menjadi menggurui seduluran, bukan. Tapi aku hanya sekedar sharing apa yang aku tahu, apa yang sedikitnya aku tahu, aku sharing kepada seduluran dengan harapan seduluran juga mau ikut dalam melestarikan budaya ini gitu. Itu lur. Jadi untuk sesepuh atau master golok, aku minta maaf bolak-balik kalau ada tutur kata atau permainanku yang gak berkenan sama guru-guru atau master golok. Aku minta maaf. Tetaplah istilahnya latihan seduluran yang udah mulai, jangan berhenti. Sama-sama kita dalam melestarikan golok ini. Nah, jadi gitulah untuk tendangan. Seduluran bisa latih di rumah.
Karena tendangan juga kan banyak lur, gak cuma tendangan depan, ada tendangan T atau tendangan sisi, ada tendangan tampar, ada tendangan balik gitu, muter sambil nendang gitu. Ada juga tendangan muter sambil nendang tapi lompat, banyak variasi balik gini. Nah, jadi kombinasi-kombinasi itu kalau bisa seduluran pelajari justru bakal lebih bagus dikombinasikan sama golok gitu. Nah gitu, karena kevariasian itu tadi kan, aku hanya mengajari bukan mengajari, aku hanya sharing tentang teknik-teknik aja. Jadi mudah-mudahan bagi seduluran bisa bermanfaat lah gitu apa yang udah aku sampaikan. Oke, kayaknya sekian dulu lah untuk latihan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga berkah untuk kita semua, amin. Oke, aku Abdi Putra Garut mohon undur diri. Salam golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua, amin. Salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golokar siap, salam budaya dari Indonesia untuk kita semua.